Berhenti sejenak dan dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya sampaikan mungkin terdengar mustahil, tetapi ini adalah kebenaran mutlak. Segala yang Anda pelajari tentang kesuksesan itu salah. Bukan bakat, bukan kerja keras, bukan pula gelar yang mengubah hidup seseorang. Itu adalah sebuah ide, dan ide sederhana ini, ketika benar-benar dipahami, adalah apa yang hanya diterapkan oleh 1% orang di bumi. 1% ini menguasai hampir semua uang di dunia. Sekarang katakan pada saya, bagaimana jika segala yang diajarkan kepada Anda tentang uang adalah kebohongan? Dan bagaimana jika Anda bisa mengubahnya dalam beberapa bulan ke depan? Anda tahu, ada sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah sadari. Sebuah ide bisa mengubah segalanya. Saya tidak berbicara tentang ide sembarangan, tetapi ide yang datang seperti kilatan cahaya, sebuah momen ketika sesuatu dalam diri Anda terbangun dan berkata, "Ini masuk akal." Pada momen itulah alam semesta menyerahkan sebuah benih kepada Anda, dan apa yang Anda lakukan dengannya akan menentukan arah hidup Anda. Saya sama sekali tidak punya apa-apa ketika memahami hal ini. Tidak ada gelar, tidak ada koneksi, tidak ada rencana. Saya bekerja di pekerjaan yang membuat saya malu. Saya menghabiskan hari-hari dengan lelah, bertanya-tanya apakah saya akan pernah memiliki kehidupan yang lebih baik. Sampai seseorang memberi saya sebuah buku, Think and Grow Rich, oleh Napoleon Hill. Dan percayalah, bukan buku itu yang mengubah hidup saya. Itu adalah ide di baliknya. Ide bahwa saya bisa mengubah hasil saya jika saya mengubah cara berpikir saya. Itu menghantam saya seperti sambaran petir. Saya menyadari bahwa bukan dunia yang perlu berubah, melainkan saya. Dan sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Saya memutuskan untuk bertindak berbeda, dan itulah yang mengangkat saya dari lantai pabrik dan membawa saya ke bisnis yang menghasilkan lebih dari $100,000 di tahun pertamanya. Dan itu semua dimulai dengan ide sederhana yang tertulis di selembar kertas. Pikirkan sejenak, berapa banyak ide luar biasa yang pernah Anda miliki? Berapa kali Anda berpikir untuk memulai sesuatu yang baru, bisnis, proyek, buku, dan menyerah bahkan sebelum mencoba? Berapa kali seseorang mengatakan kepada Anda, itu tidak akan menghasilkan uang dan Anda mempercayainya? Berapa kali Anda melihat impian Anda dan berpikir itu terlalu besar untuk Anda? Kebanyakan orang tidak terjebak karena kekurangan uang, waktu, atau bakat. Mereka terjebak karena tidak percaya bahwa ide sederhana dapat mengubah segalanya. Saya ingat ketika saya memulai layanan kebersihan pertama saya. Itu hanya 1 lantai dengan biaya $30 sebulan. Tidak ada yang glamor. Tetapi bahkan saat itu, saya melihat pekerjaan itu sebagai fondasi dari sesuatu yang raksasa. Saya tidak melihat lantai yang saya bersihkan, saya melihat masa depan yang sedang saya bangun. Dan tepatnya visi ini, ide ini, yang membuat bisnis itu tumbuh, berkembang, dan membawa saya pada kebebasan finansial. Bukan karena saya istimewa, tetapi karena saya tidak membiarkan ide itu mati. Kenyataannya adalah kita semua menerima ide. Mereka muncul ketika Anda tidak menduganya, di kamar mandi, di saat hening, atau bahkan selama percakapan sepele. Dan Anda tahu apa yang kebanyakan orang lakukan? Mereka membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka berpikir, ini bukan waktu yang tepat. Saya tidak punya uang untuk itu. Saya tidak cukup baik. Dan begitu mereka mengubur benih itu, bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk bertunas. Tetapi ide-ide itu hidup. Mereka memiliki energi, getaran. Ketika Anda mengabaikan sebuah ide, ide itu pergi begitu saja dan seseorang di suatu tempat akan mempraktikkannya. Berapa kali Anda melihat seseorang menjadi kaya dari sesuatu yang pertama kali Anda pikirkan? Ini terjadi karena ide-ide tidak menunggu mereka yang ragu. Mereka bergerak menuju mereka yang percaya.
Sekarang, bayangkan jika Anda tepat pada saat ini memutuskan untuk memberi kesempatan pada salah satu ide yang terus kembali ke pikiran Anda. Mungkin memulai bisnis itu, berganti karier, mempelajari sesuatu yang baru. Dan bagaimana jika alih-alih memikirkan segala sesuatu yang bisa salah, Anda memutuskan untuk fokus pada satu tindakan kecil saja hari ini? Sebuah panggilan telepon, sebuah catatan, beberapa penelitian, apapun. Alam semesta bergerak ketika Anda bergerak. Saya telah melihat ini terjadi pada diri saya, dan saya telah melihatnya terjadi pada begitu banyak orang sepanjang karir saya. Contoh yang mencolok adalah Walt Disney. Dia memiliki ide untuk membangun tempat di mana orang dewasa dan anak-anak bisa bersenang-senang bersama, sesuatu yang tidak seorang pun percaya mungkin terjadi. Dia ditolak puluhan kali, tetapi dia menjaga ide itu tetap hidup. Hari ini, seluruh dunia mengakui kekuatan yang dapat dimiliki oleh satu ide. Dan di sisi lain, lihatlah Thomas Edison. Berapa banyak orang yang menertawakannya karena percaya bahwa dia bisa menerangi dunia. Dia gagal ribuan kali, tetapi dia tidak pernah mematikan ide itu. Perbedaan antara mereka yang gagal dan mereka yang berhasil terletak persis di sana. Sebagian menyerah pada ide, sebagian lainnya menjadi ide itu sendiri. Pikiran manusia adalah ladang yang subur, tetapi Anda perlu menjaga apa yang Anda tanam. Ketika sebuah ide lahir, ia rapuh seperti benih kecil. Ia membutuhkan perhatian, pengulangan, dan keyakinan. Dan ketika Anda memutuskan untuk menyiramnya dengan pemikiran positif, tindakan sehari-hari, dan ketekunan, ia tumbuh dan mulai berbuah. Saya ingin Anda merenung. Apa ide terakhir yang benar-benar membuat Anda bersemangat, yang membuat jantung Anda berdetak lebih cepat? Apakah Anda masih mengingatnya? Mungkin Anda menguburnya bertahun-tahun yang lalu. Mungkin Anda pikir sudah terlambat. Tetapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika ide itu adalah portal ke tingkat Anda berikutnya? Ambil selembar kertas sekarang dan tuliskan ide itu. Bahkan jika itu terlihat konyol, bahkan jika itu terlihat tidak mungkin, tuliskan. Karena tindakan sederhana mengambil ide dari pikiran Anda dan menuliskannya di atas kertas adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Saya melakukan ini dan sejak saat itu pikiran saya mulai bekerja sesuai keinginan saya. Fokus Anda bergeser, peluang muncul, orang yang tepat bermunculan. Dan jangan salah, ini bukan kebetulan, ini adalah hukum. Ketika Anda memfokuskan energi pada sesuatu, Anda mulai bergetar pada frekuensinya. Dan alam semesta merespons frekuensi, bukan kata-kata. Itulah mengapa 1% orang hidup berlimpah. Mereka tidak menunggu keberuntungan, mereka menciptakan keberuntungan mereka sendiri. Jadi saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda akan mengubur sebuah ide sebelum menyadari bahwa Anda juga mengubur masa depan Anda sendiri? Anda tidak memerlukan rencana yang sempurna. Anda tidak perlu memiliki segalanya. Anda hanya perlu cukup percaya untuk mengambil langkah pertama. Ide adalah titik awal, tindakan adalah bahan bakar. Dan keyakinanlah yang menjaga api tetap menyala sampai hasilnya muncul. Orang-orang melihat saya hari ini dan berpikir semuanya mudah, tetapi tidak. Ada malam-malam saya ragu, ketika saya berpikir untuk menyerah, ketika saya merasa tersesat, tetapi setiap kali saya kembali ke ide asli itu, saya ingat, itulah yang akan membawa saya maju, dan itu tidak pernah gagal. Ide-ide seperti angin, Anda tidak melihatnya, tetapi Anda merasakannya berlalu. Dan jika Anda memiliki keberanian untuk mengikuti hembusan napasnya, mereka akan membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda capai. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan, seseorang harus sangat cerdas, bekerja lebih keras dari orang lain, mengorbankan istirahat, keluarga, dan bahkan kedamaian diri sendiri. Saya tumbuh dengan mendengar,
bahwa uang adalah untuk yang terpintar, untuk mereka yang belajar di sekolah terbaik dan memiliki koneksi yang tepat. Dan begitulah cara saya mulai hidup, percaya bahwa jika saya mengerahkan cukup usaha, suatu hari segalanya akan berubah. Tetapi tidak peduli seberapa keras saya bekerja, uang selalu lolos dari genggaman saya. Saya hidup lelah, frustrasi, namun tetap terjebak dalam kenyataan yang sama. Sampai suatu hari, saya menyadari bahwa masalahnya tidak pernah terletak pada usaha saya, tetapi pada cara berpikir saya. Orang-orang percaya bahwa semakin banyak Anda bekerja, semakin Anda pantas mendapatkan penghasilan. Tetapi kenyataannya adalah, dunia tidak membayar untuk usaha, ia membayar untuk nilai, dan nilai lahir dari kesadaran. Anda bisa bekerja 10 jam sehari, dari Senin hingga Sabtu, dan masih tetap terjebak dalam siklus yang sama, karena pikiran Anda diprogram untuk menghasilkan kelangkaan. Ini seperti mencoba mengisi bahan bakar ke mobil dengan tangki yang bocor. Anda kelelahan, tetapi Anda tidak pernah mencapai tujuan Anda. Saya mengenal pria dan wanita brilian, jenius sejati, yang hampir tidak bisa membayar tagihan mereka. Dan saya juga mengenal orang-orang sederhana tanpa gelar yang membangun kekayaan. Ini membuat saya penasaran. Mengapa sebagian orang tampaknya menarik peluang dengan mudah, sementara yang lain berjuang seumur hidup tanpa mencapai apapun? Jawabannya menghantam saya seperti pukulan. Kesuksesan tidak terletak pada kecerdasan, tetapi pada paradigma. Paradigma adalah seperangkat keyakinan yang mengatur perilaku Anda, dan kebanyakan orang hidup di bawah paradigma warisan yang membatasi potensi mereka. Jika Anda diajarkan bahwa uang itu sulit, bahwa itu hanya untuk segelintir orang terpilih, bahwa Anda harus menderita untuk layak mendapatkannya, maka itulah tepatnya yang akan dicerminkan oleh hidup Anda. Anda mungkin mengatakan Anda menginginkan kemakmuran, tetapi jika jauh di lubuk hati Anda menyimpan rasa bersalah, ketakutan, atau keyakinan kelangkaan, alam bawah sadar, Anda akan menyabotase setiap upaya perubahan. Saya mengalami ini. Saya percaya bahwa untuk menghasilkan lebih banyak, saya perlu bekerja lebih banyak. Dan semakin banyak saya bekerja, semakin lelah saya, semakin banyak masalah yang menumpuk, dan semakin sedikit hasil yang saya lihat. Sampai suatu hari, kelelahan, saya menyadari bahwa usaha fisik bukanlah jalannya. Itu seperti mendayung melawan arus. Saya perlu menyelaraskan pikiran saya dengan ide yang tepat, dan ketika saya melakukan itu, semuanya mulai mengalir. Orang-orang akan bertanya kepada saya, apa yang Anda lakukan berbeda? Dan saya akan mengatakan, tidak ada, saya hanya mulai berpikir secara berbeda. Kedengarannya sederhana, tetapi itulah yang mengubah segalanya. Ketika Anda mengubah cara berpikir Anda, dunia mulai merespons secara berbeda. Anda mulai melihat peluang di mana Anda pernah melihat hambatan. Anda menarik orang, ide, dan keadaan yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan kesadaran baru Anda. Ada fakta menarik dari penelitian tentang perilaku manusia dan uang. Kebanyakan orang yang memenangkan hadiah lotre kehilangan segalanya dalam beberapa tahun. Dan apakah Anda tahu mengapa? Karena uang berubah, tetapi paradigmanya tidak. Alam bawah sadar masih diprogram untuk kelangkaan, sehingga melakukan segalanya untuk kembali ke keadaan yang dianggapnya normal. Hal sebaliknya juga benar. Ada orang-orang yang kehilangan segalanya dan membangun kembali kekayaan mereka karena di dalam diri mereka, paradigma adalah kelimpahan. Itulah mengapa kesuksesan sejati tidak pernah datang dari luar. Itu dimulai dalam pikiran. Saya ingat saat saya menyadari bahwa saya terjebak dengan ide-ide yang bahkan bukan milik saya. Keyakinan yang berasal dari orang tua saya, dari sekolah, dari masyarakat. Uang tidak tumbuh di pohon. Kalau mudah, semua orang sudah kaya. Kamu harus berjuang keras untuk mendapatkannya.
Semua ungkapan ini terasa seperti kebenaran mutlak, padahal itu hanyalah program mental yang membatasi diriku. Hari aku memutuskan untuk mempertanyakan hal itu adalah hari hidupku mulai berubah. Aku mulai mengamati orang-orang sukses. Mereka tidak lebih pintar dariku, juga tidak bekerja lebih keras. Mereka hanya berpikir secara berbeda. Sementara sebagian besar berkata, "Aku tidak bisa," mereka berkata, "bagaimana caranya?" Sementara banyak yang mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki, mereka justru fokus menciptakan apa yang mereka inginkan. Dan pergeseran fokus ini mengubah segalanya, karena energi mengalir kemana perhatian diarahkan. Pikirkanlah, kondisi keuanganmu hari ini adalah cerminan persis dari apa yang kamu yakini tentang uang. Jika kamu berpikir uang itu langka, kamu akan hidup membuktikan hal itu. Jika kamu percaya uang itu melimpah, kamu akan mulai melihatnya muncul di tempat-tempat yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ini bukan sulap, ini adalah persepsi. Ketika kamu mengubah frekuensi mentalmu, otakmu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ini adalah sains, bukan kebetulan. Ada penelitian menarik dari Universitas Stanford yang menunjukkan bahwa orang dengan pola pikir berkembang, yaitu mereka yang percaya dapat belajar dan meningkatkan diri, cenderung berhasil di berbagai bidang kehidupan. Pikiran membentuk kenyataan. Hal yang sama terjadi pada kekayaan. Ini bukan masalah keberuntungan, melainkan persepsi dan pemrograman mental. Aku belajar ini dengan cara yang sulit. Selama bertahun-tahun, aku mengira menjadi cerdas saja sudah cukup. Namun kecerdasan tanpa kesadaran ibarat peta tanpa arah. Kamu bisa tahu segalanya, tapi jika paradigmamu mengatakan, "Aku tidak pantas mendapatkannya," tidak akan ada yang berkembang. Aku perlu menerima bahwa kesuksesan adalah keadaan internal sebelum menjadi hasil eksternal. Jadi aku bertanya padamu, apa yang sebenarnya kamu yakini tentang uang? Bahwa itu sulit? Bahwa itu merusak? Bahwa itu hanya untuk segelintir orang terpilih? Jika keyakinan ini ada di dalam dirimu, mereka mendikte batasan kehidupan finansialmu. Langkah pertama menuju kebebasan adalah mempertanyakan segala sesuatu yang telah kamu pelajari. Pikiran manusia ibarat termostat. Berapapun uang yang kamu hasilkan, ia selalu berusaha mengembalikanmu ke titik yang dianggapnya nyaman. Jika kamu ingin meningkatkan standar hidupmu, kamu perlu menyesuaikan termostat mentalmu. Kamu perlu menaikkan suhu keyakinanmu, citra dirimu, getaranmu. Karena uang hanyalah cerminan dari keadaan internalmu. Dan itulah mengapa 1% orang mengendalikan hampir seluruh kekayaan dunia. Itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan, itu adalah kesadaran. Mereka memahami bahwa dunia eksternal hanyalah cermin dari dunia internal. Sementara 99% peserta bereaksi terhadap apa yang mereka lihat. 1% peserta lainnya menciptakan apa yang ingin mereka lihat. Kamu bisa mengubah kisahmu. Tidak peduli berapa usiamu, latar belakangmu, atau apa yang terjadi di masa lalu. Semua itu tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukannya adalah apa yang kamu yakini mungkin terjadi sekarang. Karena mulai saat ini, paradigmamu bisa mulai diprogram ulang. Dan ketika itu terjadi, seluruh dunia berubah warna. Segalanya mulai mengalir, dan akhirnya kamu mengerti bahwa kekayaan tidak pernah berada di luar. Itu selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangunkan. Selama sebagian besar hidupku, aku hidup mencoba menyenangkan semua orang. Aku bekerja keras, melakukan apa yang orang lain harapkan dariku. Namun, ketika aku meletakkan kepala di bantal pada malam hari, aku merasakan kekosongan yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak hidup, aku hanya ada dalam ekspektasi orang lain. Dan kenyataannya ada jutaan. Orang hidup seperti ini hari ini, bernapas, bergerak, tapi terjebak dalam penjara
tak terlihat yang disebut persetujuan. Mereka tidak menyadarinya, tapi ini adalah salah satu pencuri terbesar kebebasan dan kemakmuran yang ada. Aku ingat suatu hari tertentu, aku berada di bagian belakang auditorium yang penuh sesak, dipenuhi orang-orang percaya diri, dan aku merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Di panggung, seorang pria berbicara dengan keyakinan yang begitu besar, sehingga ia mendominasi perhatian semua orang. Aku memperhatikannya dan berpikir, jika aku bisa berbicara seperti dia, jika aku memiliki keberanian itu, segalanya akan berubah bagiku. Tapi yang kurasakan jauh di lubuk hati adalah ketakutan. Takut terlihat konyol, takut dihakimi, takut menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang menusuk hatiku seperti sambaran petir. Jika kamu ingin bebas, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ungkapan itu bergema di benakku selama berhari-hari, seolah-olah seseorang telah menyalakan lampu di ruangan gelap. Aku menyadari pada saat itu bahwa hidupku hingga saat itu adalah upaya konstan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang dibuat orang lain. Cetakan yang tidak ada hubungannya denganku. Aku memakai topeng agar diterima, mengatakan apa yang kupikir ingin mereka dengar, mengecilkan diri agar tidak mengganggu. Dan dalam proses mencoba menjadi apa yang orang lain inginkan, aku telah melupakan siapa diriku sebenarnya. Ini adalah pola yang dimulai sejak dini. Sebagai anak-anak, kita diajari untuk mencari persetujuan. Kita melakukan apa yang orang tua inginkan, apa yang guru tuntut, apa yang masyarakat puji. Dan tanpa menyadarinya, kita tumbuh dewasa dengan ketakutan akan membuat orang lain tidak senang. Ketakutan ini menyertai kita hingga dewasa, dalam hubungan, di tempat kerja, dalam keputusan. Kebanyakan orang tidak memilih apa yang mereka inginkan. Mereka memilih apa yang aman, apa yang dapat diterima. Dan keamanan ini sama dengan sangkar emas. Tapi tahukah kamu harganya? Mediokritas. Ketika kamu hidup mencoba menyenangkan orang lain, kamu tidak pernah menemukan apa yang benar-benar menggerakkanmu. Kamu tidak pernah menemukan tujuanmu. Kamu bahkan mungkin mencapai apa yang mereka sebut kesuksesan, tapi akan selalu ada sesuatu yang hilang, karena itu bukan kesuksesan milikmu. Itu adalah kesuksesan yang diharapkan orang lain darimu. Aku hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Aku takut untuk menunjukkan diri, takut dikritik, takut gagal. Dan karena itu, aku tetap kecil. Aku mengira aku rendah hati, padahal kenyataannya aku sedang bersembunyi. Kerendahan hati bukanlah tentang merendahkan diri. Ini tentang mengakui kekuatanmu tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hari aku memutuskan untuk berhenti mencoba menyenangkan dunia adalah hari aku mulai hidup. Saat itulah aku menyadari bahwa ditolak karena bukan dirimu yang sebenarnya jauh tidak menyakitkan daripada diterima karena dirimu yang berpura-pura. Dan saat itulah uang, peluang, dan kebebasan mulai muncul. Karena kelimpahan tidak mengalir kepada mereka yang hidup dalam ketakutan, ia mengalir kepada mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi otentik. Kebenaran yang besar adalah bahwa ketakutan akan penolakan melumpuhkan lebih banyak orang daripada kekurangan uang apapun. Berapa banyak ide yang mati setiap hari karena seseorang takut akan apa yang orang lain pikirkan. Berapa banyak karir yang ditinggalkan karena seseorang berkata itu gila. Berapa banyak hubungan yang dipertahankan karena takut sendirian. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang menyerah pada impian mereka sendiri hanya untuk mempertahankan persetujuan dari mereka yang bahkan tidak mengingatnya lagi. Aku ingat ketika aku memutuskan untuk berbicara di depan umum untuk pertama kalinya. Aku sangat ketakutan. Tanganku berkeringat, suaraku bergetar, jantungku rasanya ingin melompat keluar dari dadaku. Aku menatap diriku di cermin dan hampir tertawa gugup. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berkata,
kamu harus melakukan ini. Jadi aku pergi. Awalnya sangat buruk. Aku tersandung kata-kataku, merasa seperti akan pingsan, tapi aku terus melanjutkan. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menghakimiku. Sebaliknya, aku melihat orang-orang terhubung dengan apa yang kukatakan. Dan pada saat itu juga, aku menyadari bahwa suaraku memiliki nilai, bukan karena sempurna, melainkan karena itu benar. Kebebasan dimulai ketika kamu memahami bahwa kamu tidak berutang apapun kepada siapapun, kecuali kebenaranmu sendiri. Orang akan menghakimi bagaimanapun juga. Jika kamu berani, mereka akan menyebutmu sombong. Jika kamu pendiam, mereka akan menyebutmu lemah. Jadi mengapa membuang energi mencoba menyenangkan mereka yang tidak akan pernah memahami perjalananmu? Tidak mungkin untuk bebas dan bergantung pada persetujuan orang lain pada saat yang bersamaan. Dan inilah sebuah pemikiran yang bisa mengubah perspektifmu. Ketakutan akan dihakimi adalah ilusi. Orang-orang terlalu sibuk dengan ketakutan mereka sendiri, sehingga jarang memperhatikan ketakutanmu. Mereka melihat apa yang kamu proyeksikan, dan jika kamu memancarkan kepercayaan diri, bahkan saat merasa takut, dunia akan menganggapmu kuat. Keaslian memiliki kekuatan magnetis. Ia menarik peluang, orang, dan situasi yang bergetar pada frekuensi yang sama. Hari ini, ketika aku melihat ke belakang, aku menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidupku dimulai ketika aku berhenti mencoba untuk terlihat, menjadi sesuatu, dan memutuskan untuk menjadi sesuatu. Untuk menjadi diriku apa adanya, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa rasa takut. Ini tidak membuatku kehilangan orang-orang. Ini hanya menjauhkan mereka yang tidak selaras dengan esensiku. Dan sebagai gantinya, datanglah orang-orang, ide-ide, dan peluang yang membawaku ke tingkat yang lebih tinggi. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dalam keheningan rasa malu dan beban persetujuan. Ketika kamu memilih untuk menjadi otentik, kamu mungkin mengganggu sebagian orang, tapi kamu menginspirasi banyak orang lain. Karena keberanian itu menular. Ketika kamu menjalani kebenaranmu, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, jika ada area dalam hidupmu di mana kamu merasa terjebak, mungkin dalam pekerjaanmu, hubungan, atau bahkan dalam pikiranmu sendiri, lihatlah dengan tulus dan tanyakan pada dirimu, apa yang akan kulakukan jika aku tidak takut pada penilaian siapapun? Jawaban itu adalah peta menuju kebebasanmu, dan ketika kamu mengambil langkah pertama ke arah itu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, kelegaan, karena akhirnya menjadi dirimu yang seharusnya. Kebenarannya adalah bahwa penolakan memang menyakitkan untuk sementara waktu, tapi pemusnahan diri menghancurkan selamanya. Dan selama kamu terus hidup untuk menyesuaikan diri dengan dunia orang lain, kamu akan tetap terlalu kecil untuk masuk ke duniamu sendiri. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan membiarkan dirimu hidup dengan integritas, menjadi konsisten antara apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Ketika ketiga brace bagian ini selaras, energi kehidupan mulai mengalir tanpa hambatan. Dan saat itulah keajaiban terjadi, karena kelimpahan, kebahagiaan, cinta, dan uang hanya muncul ketika kamu bergetar pada frekuensi kebenaran. Segala sesuatu yang palsu menolak, segala sesuatu yang otentik menarik. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang perlu kamu senangkan, melainkan siapa yang perlu kamu berhenti senangkan agar bebas. Ketika jawabannya datang, ikutilah tanpa menoleh ke belakang. Kehidupan yang benar-benar kamu inginkan hanya dimulai ketika kamu akhirnya berhenti mencari izin untuk menjalaninya. Keraguan adalah pencuri senyap yang menghancurkan lebih banyak impian daripada krisis apapun, hambatan apapun, atau kekurangan peluang apapun.
Keraguan tidak datang tiba-tiba, ia menyelinap perlahan, seperti suara lembut yang membisikkan di telingamu. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika kamu gagal? Bagaimana jika mereka menertawakanmu? Dan ketika kamu mendengarkan suara itu terlalu lama, kamu mulai percaya itu adalah suaramu sendiri. Padahal bukan. Suara itu adalah gema dari pengalaman masa lalumu, dari opini orang lain, dan dari saat-saat kamu mencoba namun tidak berhasil. Keraguan adalah cerminan dari ingatanmu, bukan potensimu. Selama bertahun-tahun, aku hidup terpenjara oleh suara itu. Dalam rapat, aku tetap diam meskipun punya ide bagus, yakin akan dihakimi. Aku menghindari kesempatan karena merasa belum siap. Aku takut untuk menampilkan diri, takut membuat kesalahan, takut terlihat, dan bagian paling menyedihkan adalah jauh di lubuk hati, aku tahu punya banyak hal lain untuk ditawarkan, tetapi keraguan membuatku merasa kecil. Rasanya seperti aku mengerem laju hidupku sendiri. Aku teringat suatu masa ketika aku menghadiri ceramah seorang pria yang sangat aku kagumi, Earl Nightingale. Dia pernah mengatakan sesuatu yang benar-benar mengubah cara pandangku terhadap dunia. Kebanyakan orang meremehkan apa yang mampu mereka lakukan, dan karena alasan aneh tertentu, percaya orang lain bisa melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. Kali pertama aku mendengar kalimat itu, aku berpikir, ya, itu benar, tapi tidak untukku. Aku yakin dia berbicara tentang orang lain, orang yang lebih baik, lebih siap. Sampai suatu hari, aku menyadari bahwa itu justru tentang diriku. Aku adalah contoh nyata seseorang yang meremehkan kekuatanku sendiri dan melebih-lebihkan orang lain. Dan kesadaran itu menghantamku bagai gelombang kejut. Keraguan menciptakan penjara tanpa jeruji. Kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu bebas, tetapi setiap kali kamu mencoba melangkah lebih jauh, ia menarikmu kembali. Berapa kali kamu ingin memulai sesuatu dan menyerah bahkan sebelum mencoba? Berapa kali ide brilian muncul dalam benakmu hanya untuk kamu kubur dengan pikiran seperti, aku tidak cukup baik, ini belum waktu yang tepat, siapa aku bisa melakukan ini? Beginilah cara keraguan bekerja. Ia meyakinkanmu bahwa itu adalah kehati-hatian, padahal sebenarnya itu adalah ketakutan yang menyamar. Ketika aku memutuskan untuk membuka bisnis pertamaku, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan teknis, hanya keinginan dan tentu saja keraguan datang dengan kekuatan penuh. Aku ingat pikiranku mengatakan, kamu tidak mengerti apa-apa tentang ini, kamu akan gagal. Dan tahukah kamu apa yang aku lakukan? Aku tetap bilang ya. Aku melakukannya dengan ketakutan, dengan ketidakpastian, dengan rasa tidak aman. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku, karena setiap kesalahan yang aku buat sedikit demi sedikit membunuh keraguan itu. Keraguan tidak hilang sebelum tindakan, ia hilang dalam tindakan. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah ragu. Mereka adalah orang-orang yang bertindak meskipun ragu. Inilah perbedaan antara mereka yang menciptakan dan mereka yang menunggu. Karena menunggu itu nyaman, tetapi bertindak itu membebaskan. Setiap langkah yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah pesan kepada alam semesta yang mengatakan, aku percaya, dan alam semesta akan merespons itu tanpa henti. Selalu ada perangkap mental yang menghancurkan lebih banyak rencana daripada kegagalan itu sendiri. Perfeksionisme. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu belum siap, bahwa kamu butuh lebih banyak pengetahuan, lebih banyak waktu, lebih banyak keberanian. Tapi belum itu tidak pernah tiba. Keraguan akan selalu menemukan alasan untuk menahanmu tepat di tempatmu berada. Pikiran manusia adalah ahli dalam menciptakan alasan untuk menghindari ketidaknyamanan. Padahal ketidaknyamanan adalah tempat lahirnya transformasi.
Tidak ada pertumbuhan yang terjadi di atas dasar kepastian. Aku ingat sebuah ceramah di mana untuk kali pertama aku memutuskan untuk berbicara di depan audiens yang besar. Ketakutan itu melumpuhkan. Tanganku berkeringat, jantungku berdebar kencang. Aku berkali-kali berpikir untuk menyerah. Tapi sesuatu di dalam diriku berkata, jika kamu tidak melakukan ini hari ini, kamu akan terus menghindarinya seumur hidupmu. Jadi aku berjalan ke atas panggung, dan ketika aku membuka mulut, sesuatu berubah. Kata-kata keluar mungkin awalnya sedikit gemetar, tapi setiap kalimat yang aku ucapkan semakin membebaskanku. Pada akhirnya, orang-orang bertepuk tangan, beberapa menangis, dan aku menyadari bahwa ketakutan yang menahanku itu tidak nyata. Itu hanya tampak nyata selama aku mempercayainya. Inilah yang dilakukan keraguan. Ia menciptakan monster dalam pikiranmu dan membuatmu melawan musuh yang tidak ada. Dan saat kamu memerangi hantu-hantu ini, hidup terus berlalu, kesempatan terlewatkan, waktu berjalan. Dan suatu hari, kamu menyadari bahwa biaya terbesar dari keraguan bukanlah apa yang dicegahnya kamu lakukan, melainkan apa yang gagal kamu jadikan dirimu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa 85% dari kekhawatiran orang tidak pernah terwujud. Ini berarti sebagian besar ketakutan yang melumpuhkanmu adalah ilusi belaka. Namun, kamu membiarkannya menentukan takdirmu. Keraguan adalah pilihan yang tidak disadari, tapi tetap pilihan. Dan penangkalnya adalah tindakan. Oleh karena itu, aku ingin mengusulkan sesuatu yang praktis, sesuatu yang sederhana, namun kuat. Selama 7 hari ke depan, pilih satu hal yang selama ini kamu tunda karena ketakutan. Bisa jadi berbicara dengan seseorang, meminta kesempatan, memulai proyek, mengunggah sesuatu di media sosial, mengambil langkah yang menakutkan. Lakukan itu bahkan jika kamu gemetar. Hari pertama akan menjadi yang paling sulit. Pada hari kedua, kamu akan ragu, tetapi kamu akan merasa tidak terlalu takut. Pada hari ketiga, kamu akan menyadari ada sesuatu yang berubah. Menjelang hari keempat, pikiranmu akan mulai tenang. Dan pada hari ketujuh, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa keraguan telah kehilangan kekuatannya. Karena ketakutan tidak hilang saat kamu menghindarinya, ia hilang saat kamu menghadapinya. Aku belajar setelah waktu yang lama bahwa keraguan adalah harga dari perluasan diri. Setiap kali kamu tumbuh, ia muncul untuk menguji apakah kamu benar-benar percaya pada apa yang kamu katakan. Tapi begitu kamu melewati ujian itu, alam semesta akan memberimu kejelasan, kepercayaan diri, dan jalan-jalan baru. Keraguan bukanlah musuh, itu adalah indikator bahwa kamu akan mengatasi batasan internal. Hari ini, ketika sesuatu membuatku takut, aku sudah tahu. Itu adalah tanda bahwa aku berada di jalan yang benar. Ketakutan adalah penjaga terakhir sebelum kebebasan. Dan ketika kamu melewati gerbang itu, kamu menemukan bahwa kehidupan yang selalu kamu dambakan ada di sana, di sisi lain keraguan. Jadi, pikirkan sekarang, apa yang gagal kamu lakukan dalam beberapa bulan terakhir karena ketidakpastian? Berapa banyak pintu yang tidak kamu buka karena takut akan apa yang mungkin terjadi? Dan yang lebih penting, apa yang telah kamu hilangkan karenanya? Tulis ini, tatap mata keraguan, dan putuskan bahwa kali ini akan berbeda. Kamu bisa terus memberi makan ketakutan, atau kamu bisa mulai membunuhnya. Satu tindakan keberanian pada satu waktu, karena kebenarannya sederhana. Keraguan hanya memiliki kekuatan atas mereka yang berdiam diri. Dan saat kamu memutuskan untuk bertindak, bahkan dengan rasa takut, adalah saat alam semesta akhirnya memahami bahwa kamu siap. Dan ketika kamu siap, semuanya mulai terjadi. Ingat, semuanya dimulai dan berakhir dalam pikiranmu.
Ide yang kamu pilih untuk dipercaya dan diulang setiap hari adalah yang akan menentukan apakah kamu akan berada di antara 99% yang bereaksi atau di antara 1% yang menciptakan. Inilah poin terpenting dari video ini. Kamu menjadi apa yang kamu ulang, pikirkan dan percayai. Dan jika kamu ingin menaiki satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaanmu, video berikutnya yang muncul di layar akan menunjukkan kepadamu dengan tepat bagaimana menjadi 1% lebih baik dari dirimu sekarang. Terima kasih telah menginvestasikan waktumu untuk transformasimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.